Shalom dan salam sejahtera. Firman Tuhan adalah pelita bagi wanita. Hari ini saya ingin kita bersama-sama merenungkan satu topik yang sangat dekat di hati ramai wanita, kecantikan. Terutamanya berkaitan dengan kosmetik dan bagaimana kita melihat serta mempersembahkan diri kita sebagai wanita, istri, dan ibu dalam terang firman Tuhan. Sebagai wanita, kita tidak dapat menafikan bahwa kecantikan luaran sering menjadi tumpuan. Iklan media sosial, bahkan pandangan masyarakat meletakkan standar tertentu terhadap rupa paras yang ideal. Tidak salah untuk menjaga penampilan, malah sebagai wanita yang takut akan Tuhan, kita digalakkan untuk menjaga diri dengan baik. Namun dalam keinginan itu, kita dipanggil untuk tidak berlebihan dan senantiasa berhati-hati. Kosmetik dan produk kecantikan boleh menjadi alat yang baik untuk meningkatkan keyakinan diri. Tetapi jika tidak digunakan dengan bijaksana, ia boleh membawa kesan negatif kepada kulit dan kesehatan. Penggunaan berlebihan, bahan kimia yang tidak sesuai atau terlalu taksub untuk kelihatan muda boleh menyebabkan kerusakan yang tidak kita jangkakan. Bukan hanya pada kulit, tetapi juga dalam pandangan kita tentang identiti diri. Firman Tuhan dalam 1 Petrus 3 ayat 3 dan 4 mengingatkan kita dengan indahnya. Perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang rambut, memakai perhiasan emas, atau mengenakan pakaian yang indah-indah, tetapi perhiasanmu ialah manusia batinnya yang tersembunyi. Dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Ayat ini bukan melarang kita untuk berdandan, tetapi menekankan prioriti kita. Kecantikan yang paling berharga di mata Tuhan bukanlah yang terletak pada wajah kita, tetapi yang terpancar dari hati, kerendahan hati, kelembutan, kasih sayang, dan damai yang nyata dalam pribadi kita. Sebagai istri dan ibu, kita bukan sahaja menjadi cerminan kasih Kristus kepada keluarga, tetapi juga kepada anak-anak yang sedang belajar untuk menilai nilai hidup mereka. Apa yang kita tonjolkan, sama ada luaran atau dalaman, akan membentuk pemikiran dan identiti mereka juga. Kecantikan yang sejati bukanlah yang memudar seiring waktu, tetapi yang terus berkembang semakin hari semakin menyerupai Kristus. Kecantikan dalaman ini tidak memerlukan bedak, tidak luntur dengan air mata, tidak pudar dengan usia. Sebaliknya, ia bersinar dari hubungan yang intim dengan Tuhan, dari hati yang dipenuhi firman dan kasih-Nya. Mari kita bertanya kepada diri sendiri, adakah saya memberi perhatian yang sama atau bahkan lebih kepada kecantikan batin saya berbanding dengan kecantikan luaran saya? Renungkan juga firman Tuhan dalam Amsal 31 ayat 30. Kemuliaan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Dunia mungkin menilai dari penampilan, tetapi Tuhan melihat hati. Dialah yang menciptakan kita dengan tangannya sendiri.
Dan baginya kita sudah cukup berharga, cukup cantik apabila kita hidup dalam takut akan Dia. Sahabat yang dikasihi Tuhan, marilah kita terus menjaga diri dengan hikmat dan seimbang. Gunakan kosmetik jika perlu, tetapi jangan jadikan itu identiti utama kita. Peliharalah hati kita, karena dari situlah terpancarnya kehidupan. Didik anak-anak perempuan kita untuk melihat diri mereka sebagaimana Tuhan melihat mereka, indah dan berharga, bukan karena wajah mereka, tetapi karena hati yang mengasihi Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap wanita, istri dan ibu hari ini, agar menjadi cerminan kasih-Nya, bukan hanya di wajah, tetapi dalam setiap perbuatan dan perkataan. Jangan lupa untuk melayari dan subscribe saluran YouTube kami di youtube.com/@hopetv Malay. Tuhan memberkati.